sebenarnya semua orang boleh datang ke sini dengan niat apapun, selama niat itu bukan yang untuk mencelakakan orang, untuk yang merugikan orang lain. Jadi kan hanya sekedar untuk menaikkan dirinya aja, untuk pengobatan dan untuk tujuan yang baik aja gitu. Jadi kalau untuk yang negatif-negatif seperti santet, guna-guna itu tidak ada ya di sini ya. Gitu maksud kamu ya? Ya. Terima kasih atas informasinya. Itu cukup ya Kak Rudi. Assalamualaikum. Oke, jadi barusan yang komunikasi sama kita itu memang benar salah satu sosok yang ada di tempat ini ya. Bahkan sosok itu pun bisa aku bilang sosok yang ikut serta ya dalam kegiatan yang emang berada di tempat ini. Terus tadi kan Kak Rudi juga bilang salah satu alasan kita datang ke tempat ini tuh karena Kak Rudi seperti merasa terpanggil atau kayak tertarik ya dengan energi yang ada di tempat ini. Betul. Itu tuh ditimbulkan dari sosok kah atau gimana penjelasannya Kak Rudi? Salah satunya memang yang tadi saya sebutkan. Itu dari tadi sebentar. Kenapa? Ada sosok yang manggil-manggil kita ini. Salah satunya memang dia, tapi ada lagi. Assalamualaikum. Ada di atas sini. Dari arah atas. Iya. Jadi ada sosok yang mau berkenalan dengan kita, mau silaturahmi, komunikasi. Mungkin dia bisa memberikan informasi-informasi yang kita nggak. Ya. Saya mau bertemu dengan dia karena memang kita kan udah sampai sini. Kayaknya nggak sopan kalau kita nggak nemuin dia. Iya. Saya butuhnya sama Fasya aja. Kalau dia sebaiknya jangan. Oke, berarti Aku Kak tunggu Dara di sini tunggu ya. di sini aja ya. Oke, kalau gitu. Kami pun melanjutkan penelusuran ke titik Rudi merasakan energi tidak biasa yang terus memanggilnya. Jadi Kak Rudi dan Fasya udah naik ke atas. Ini posisi Dara sendirian di tempat yang tadi. Jadi itu pesannya. Terima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum. Tadi ada sosok seperti kakek berjubah putih, serba putih, dan dia itu rambutnya itu panjang, putih segini. Dia jenggotnya panjang, dia memakai tongkat. Di kepala tongkatnya itu ada bentuk seperti seperti stupa bentuknya. Dan stupa itu kayak ujung Borobudur gitu. Iya, seperti ujung Borobudur. Seperti itu. Gitu. Dia tadi yang memanggil saya ke sini. Dia mau menyampaikan pesan. Dia bilang gini, saya tahu maksud kedatangan kalian. Kalian mau tahu tempat ini. Dulu tempat ini memang dibangun karena alasan budaya. Jadi ini perpaduan antara budaya, kesenian, terus kemudian juga dipadu dengan unsur supranatural. Jadi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan supranatural juga dilakukan di tempat ini. Dia menjelaskan seperti itu. Jadi supaya kita nggak penasaran katanya. Jadi tujuan kita datang ke sini jelas. Kita dapat informasi yang jelas katanya gitu. Saya bilang terima kasih banyak atas informasinya. Dan sekarang karena kita sudah tahu ada apa di sini, jadi saya mohon pamit, saya bilang gitu. Oke, kalau gitu mungkin
karena kita sudah selesai berkomunikasi dengan sosok tersebut, mungkin kita ke bawah lagi ya Kak Rudi. Ya. Ketemu sama Kak Dara. Apa yang dirasain di atas? Menurut aku pribadi yang aku rasain sama sih kayak waktu yang kita rasain juga pada saat Tapi- di tempat meditasi, adem. Tapi mungkin lebih banyak informasi yang digali karena ada Kak Rudi ya. Tadi Iya, kan kita betul. nggak bisa komunikasi. nggak bisa kan. komunikasi. Ya. Tapi sebelumnya maaf nih, aku mau nanya kenapa Kak Dara nggak boleh naik ya Kak Rudi? Karena gini, ada beberapa sosok yang memang sentimen dengan perempuan, dengan lawan jenis. Sensitif ya. Iya, jadi ini saya agak ragu, agak gimana ya, bawa Dara ke atas karena ini kan takutnya nggak boleh ada perempuan. Kamu ingat nggak? Jadi punya Den itu kan nggak boleh kesentuh perempuan, kayak semacam itu. Gitu. Oh, memang ada, mungkin bisa aku bilang syarat-syarat tertentu ya. Iya, karena, betul. Kembali lagi ini adalah tempat yang cukup kuat, Sakral. supranaturalnya, betul bisa dibilang sakral. Dan iya, informasi yang aku dapat Kak Dara pada saat di atas itu, bahwasanya tempat ini tuh awal mulanya dibangun berdasarkan percampuran budaya ya Kak Rudi ya. Dan juga ditambah banyak juga aktivitas supranatural memang di tempat ini. Tapi sebelum, maaf aku potong. Tadi sebelum Kak Rudi tidak mengizinkan aku untuk naik ke atas, sebenarnya feeling Kak Rudi itu tepat loh. Aku lagi berhalangan hari ini. Itu juga salah satu alasan. Ya memang kalau laki-laki kan nggak ada menstruasi ya. Kalau perempuan ada itu jadi lebih baik jangan ikut perempuan. Oke, sudah cukup sepertinya penelusuran untuk malam hari ini. Mungkin Kak Rudi ada tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani? Di sekitar sini. Di sekitar sini. Iya. Oke, baik kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya Kak Rudi. Iya. Ayo. Di sini Kak Rudi. Ya, terus Kanan. sini Mas. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Rangga untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Dan tangannya, Mas Rangga. Oke. Sekarang di tangannya sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Sekali lagi, saya mau tanya apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik tim, matikan lampunya. Sekarang sahabat uji berani sudah membuka penutup matanya ya, Kak Dara, Kak Rudi. Saya ngedengar di sini banyak suara hewan-hewan kayak tikus atau cicak. Agak merinding di sini ya. Bahkan udah merasakan Udah merinding. ngerasa merinding. Ada bau kayak kemenyan-kemenyan gitu di sini. Ada suara langkah kaki dari sebelah sana. Ada Barusan ada suara kayak lemparan ya. Keras sekali ya, lumayan keras. saya dengar suara kayak Ada sesuatu yang bergeser tadi di sana. Mama. Itu tadi ada kayak sesuatu juga yang bergerak tapi nggak tahu apa. Wah! Tadi ada apa itu tadi? Nggak tahu. Pokoknya ada bunyi kayak benda kegeser, kayu kegeser, entah. Di sini ada tadi saya dengar ada yang nangis kayak sekarang ada yang ketawa.
Ini ada suara nangis dan ada suara tawa katanya. Kebetulan ada lebih dari satu sosok di sana. Bulu kuduk saya di sini berdiri ya. Lumayan mencekam juga. Mama, apa itu? Tadi ada barang jatuh di atas, guys. Sekarang ada suara barang dipindahin lagi di sebelah sana. Ya di sini keadaannya cukup sunyi dan cuma terdengar suara jangkrik dan sesuatu yang bergerak. Ma. Ada lagi tadi sesuatu yang bergeser. Ini ada yang mengintip dari bawah. Ma. Ada sesuatu yang banting tadi dari atas. Ada suara seperti barang dilempar ya. Wah, ini intens banget sih gangguannya. Sekarang terdengar suara kayak sesuatu yang apa ya? Suaranya tuh kayak Wow. Jadi gue ngedenger kayak ada wah, tapi suaranya kayak bisik-bisik gitu loh. Baunya udah nggak lucu nih. Baunya beda sama yang tadi, guys. Bang, udah bang. Oh udah nggak kuat ya. Ya kita jemput ya. Kita jemput ke Rudi. Wah. Udah dong. Bang. Ma. Bang, ini udah nggak lucu, Bang. Wah. Kesini mas. Sorry tadi siapa namanya? Rangga. Oke, Mas Rangga tadi ngerasain apa aja selama uji berani? Tadi di sini tuh kedengeran kayak suara-suara kayak ada yang ketawa, ada yang nangis, terus banyak barang-barang yang kebanting, ada suara kaki juga dari atas. Terus yang tadi Mas Rangga bilang kalau baunya udah beda itu apa emang yang Mas Rangga cium? Baunya tuh bukan bau kemenyan atau dupa yang dibakar, tapi lebih kayak bau anyir darah gitu loh. Hah? Bau darah? Iya. Oke Mas Rangga makasih, cuma mungkin dinetralin sambil jalan ya, Rudi. Oke, yuk, boleh. Kematian merupakan sebuah hakikat yang akan menghampiri semua umat manusia. Tak terkecuali mantan paranormal kondang bernama asli Agung Yulianto yang dikenal dengan Ki Joko Bodo ini. Menjelang akhir hayatnya, beliau memutuskan untuk berhijrah. Beliau telah meninggalkan hal-hal yang berbau klinik dan mistis. Beliau wafat di usia 59 tahun dengan meninggalkan karya seni fenomenal. Mulai dari prasasti hingga candi. Dari sosok Ki Joko Bodo dapat kita ambil pelajaran bahwasannya segala sifat keduniawian, kekayaan, dan popularitas tidak akan berharga dan kembali ke asal kita yang tidak memiliki apa-apa, kecuali karya yang bermanfaat dan kebaikan yang telah diperbuat untuk sesama. Oke, usai sudah penelusuran kita pada malam hari ini, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, dan juga mencekam hanya di GTV.